Perkenalkan, saya Dila Rostadevi dengan NIM 1913081006. Saya dari 6A Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji daya bunuh untuk memenuhi salah satu tugas toksikologi lingkungan. Langsung saja, sebelumnya uji daya bunuh terhadap hewan percobaan ini memiliki prinsip, asas, dan pedoman serta syarat pelaksanaannya. Secara sederhana dan ringkas, uji daya bunuh hewan percobaan yaitu membahas uji daya bunuh yang berikatan dengan toksikan akut dengan lethal dosis LD50 dan lethal concentration LC50 seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada kaidah uji daya bunuh, kemudian yang kedua LD50 dan LC50, yang ketiga ini yaitu uji daya bunuh. Kaidah uji daya bunuh. Di sini untuk kaidah uji daya bunuhnya tertera asas. Asas sendiri merupakan uji toksisitas. Nah, uji toksisitas sendiri adalah suatu uji yang menentukan di sini ada potensial suatu senyawa sebagai racun, kemudian yang kedua mengenali kondisi biologis atau lingkungan munculnya efek toksik, dan yang ketiga ini mengkarakterisasi aksi atau efek. Asas uji biologi ini bagi toksisitas ada asas umum, kemudian ada asas metodologi eksperimental toksikologi. Nah, untuk asas umum, asas ini beranjak dari pengertian toksikologi itu sendiri, di mana pada dasarnya toksikologi menyangkut suatu pemahaman tentang segala efek dari zat kimia pada organisme hidup. Mengingat postulat Paracelsus bahwa semua zat kimia berpotensi memberikan sifat toksiknya, di mana sifat toksik tersebut ditentukan oleh dosis. Oleh karena itu, berbagai uji toksikologi merupakan uji yang bertujuan menentukan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi apabila suatu sel biologi dipengaruhi oleh zat kimia dan sifat dari efek zat kimia yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu asas metodologi eksperimental toksikologi. Asas ini didasarkan atau premis bahwa segala efek zat kimia atas jaringan hidup merupakan hasil reaksi zat kimia tersebut dengan suatu komponen sistem biologi hidup atau hasil interaksi antara suatu bahan kimia tertentu dengan suatu komponen biologi. Studi tentang metode toksikologi dipusatkan pada deteksi dan evaluasi terhadap sifat perubahan fungsi dan struktur yang disebabkan oleh pejanan zat kimia yang signifikasi efek-efek tersebut atau sel-sel hidup. Hasil perkembangan metodologi toksikologi ini memunculkan asas-asas umum yang berlaku bagi kebanyakan prosedur uji toksikologi dan barangkali juga bagi semua uji toksikologi. Asas-asas umum prosedur uji toksikologi tersebut yaitu zat kimia harus kontak dengan target sel atau jaringan biologi untuk menimbulkan efek. Nah, terdapat kisaran daerah Noel atau bisa disebut no observed effect level. Nah, dengan konsentrasi yang secara signifikan memberikan efek atas segala sistem biologi. Kemudian pedoman uji daya bunuh. Nah, terdapat 5 pedoman uji toksisitas dalam WEL 1972 dalam buku Ajar Toksikologi Umum. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, bila dianggap praktis sedapat mungkin menggunakan satu atau lebih spesies yang secara biologis memperlakukan suatu bahan yang secara kuantitatif semirip mungkin dengan manusia. Yang kedua, bila mudah dikerjakan, guna beberapa tingkatan dosis dengan
alasan aksi atau efek pada manusia dan hewan berkaitan dengan dosis. Yang ketiga, efek yang ditimbulkan pada tingkat dosis yang lebih tinggi bermanfaat untuk melukiskan kerja mekanisme aksi. Tapi untuk suatu bahan dan efek berbahaya ada tingkat dosis untuk manusia atau dengan hewan dosis rendah di mana efek berbahaya ini tidak akan muncul. Nah, yang keempat ini uji statistika. Untuk signifikasi itu hanya pada satuan eksperimental yang secara matematika telah dirambang di antara dosis dan kelompok kontrol yang bersangkutan. Yang kelima, efek yang diperoleh melalui suatu jalur pemberian kepada hewan uji tidak a priori dapat diterapkan pada efek jalur pemberian lahir pada manusia. Jalur yang dipilih adalah di mana eksposisi akan terjadi. Kemudian ada prinsip uji toksikologi. Untuk prinsip uji toksikologi meliputi yang pertama ada persamaan sistem biokimia pada spesies hewan uji dan mekanisme sistem biologi mamalia. Yang kedua, substansi uji dapat menyebabkan disfusi dan kerusakan jaringan pada beberapa dosis pemaparan. Yang ketiga, data toksikologi dari hewan coba dapat digunakan untuk mengukur dosis yang tidak menyebabkan efek negatif pada manusia. Yang keempat, hubungan antara konsentrasi bahan kimia pada lokasi kontak dengan pengaruh yang ditimbulkan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, di sini masuk ke dalam LD50 dan LC50. Sebelumnya, LD50 dan LC50 saya akan jelaskan. LD50 merupakan dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat bahan uji per kilogram berat badan hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, bahan KCl atau potasium klorida yang berupa serbuk. Nah, LD50 ini sama dengan 1500 mg per kilo. Artinya dibutuhkan sebanyak 1500 mg per kilo dari total berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus, atau lebih jelasnya jika ada 100 ekor tikus. Masing-masing berat tikus 0,5 kg, maka diperlukan 750 mg untuk membunuh 50 dari tikus tersebut. Sedangkan untuk lethal concentration 50 atau LC50 ini yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. LD50 penting untuk mengetahui batas bahaya dari suatu bahan sehingga harus dipastikan memakai bahan kimia secukupnya karena sangat berbahaya jika sampai mencapai LD50. Di sini ada batasan-batasan untuk lethal dose 50-nya, yaitu eksperimen toksik LD50 kurang dari 1, kemudian highly toxic LD50 1 sampai 50, kemudian ada moderately toxic LD50 51 sampai 500, healthy toxic itu LD50 501 sampai 5000, kemudian practical non toxic LD50 5001 sampai 15000, kemudian relatively harmless LD50 lebih dari 15000. Kemudian bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun atau toksik sendiri adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Pada umumnya, zat toksik masuk lewat pernafasan atau kulit dan kemudian beredar ke seluruh tubuh atau menuju organ-organ tubuh tertentu. Zat-zat tersebut dapat langsung mengganggu organ-organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru, dan lain-lain. Tetapi dapat juga zat tersebut berakumulasi dalam tulang, darah, hati, atau cairan limpa dan menghasilkan efek kesehatan pada jangka panjang. Pengeluaran zat-zat beracun dalam
tubuh dapat melewati urin, saluran pencernaan, sel. Tingkat keracunan bahan beracun. Nah, untuk tingkat keracunan bahan beracun, tidak ada batasan yang jelas antara bahan kimia berbahaya dan tidak berbahaya. Bahan kimia berbahaya bila ditangani dengan baik dan benar akan aman digunakan, dan bahan kimia tidak berbahaya bila ditangani semua secara tidak baik akan menjadi sangat berbahaya. Semua bahan adalah racun. Tidak ada apapun yang bukan racun, hanya dosis yang benar membedakan apakah menjadi racun atau obat. Ini yaitu pemahaman dari Paracelsus 1493 sampai 1541. Untuk mengetahui toksikan bahan dikenal LD50, semakin rendah LD50 suatu bahan maka semakin berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, racun super ini kisaran 5 mg per kilo BB atau kurang. Sebagai contoh, di sini ada amat sangat beracun yaitu 5 sampai 50 mg per kilo BB. Contohnya itu nikotin, kemudian amat beracun 50 sampai 500 mg per kilo BB, contoh timbal arsenat, kemudian beracun sedang 0,5 sampai 5 gram kilo BB, contohnya itu hidroquinon, kemudian sedikit beracun 5 sampai 15 gram per kilo BB yaitu isopropanol, kemudian tidak beracun kurang dari 15 gram per kilo BB, contoh asam askorbat. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan tingkat keracunan. Di sini ada sifat fisik dan bahan kimia. Bentuk yang lebih berbahaya bila dalam bentuk cair atau gas yang mudah terinhalasi, dan bentuk partikel bila terhisap. Semakin kecil partikel, semakin terdeposit dalam paru-paru. Kemudian dosis atau konsentrasi. Semakin besar jumlah bahan kimia yang masuk dalam tubuh, maka makin besar efek bahan racunnya. Kemudian lamanya pemajanan. Gejala yang timbul bisa akut, subakut, dan kronis. Yang terakhir yaitu interaksi bahan kimia. Di sini interaksi bahan kimia ada efek yang timbulkan adiktif, merupakan penjumlahan kedua bahan kimia, misalnya organose fosfat dengan enzim klonis sterat. Kemudian sinergenik, efek yang terjadi lebih berat dari penjumlahan jika diberikan sendiri. Selanjutnya, nilai ambang batas atau NAB bahan toksin. Nah, penetapan secara akurat nilai ambang batas dengan tanpa memberikan suatu efek tergantung pada beberapa faktor, yaitu ukuran sampel dan replikasi pengulangan pengambilan sampel, jumlah add point, kemudian jumlah dosis atau konsentrasi bahan toksik, kemudian juga ada kemampuan untuk mengukur endpoint, dan keragaman intrinsik dari endpoint dalam populasi binatang percobaan. Yang terakhir, metode statistik yang digunakan. Selanjutnya, lethal concentration 50 atau LC50. Untuk pengertiannya sendiri, lethal concentration 50 yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu, misalnya LC50 40 jam, LC50 96 jam, sampai waktu hidup hewan uji. Lethal concentration atau LC50 ini perhitungan untuk menentukan kearifan dari suatu ekstrak atau senyawa. Maka LC50 ini pada konsentrasi beberapa ekstrak dapat mematikan 50% dari organisme uji, misalnya pada larva Artemia salina. Nah, uji toksikan sendiri merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar yang digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah. Selanjutnya yaitu klasifikasi lethal concentration 50. Berdasarkan kepada lamanya metode
penambahan larutan uji yang dimaksud serta tujuan. Maka uji toksisitas diklasifikasikan sebagai berikut. Itu yang pertama, klasifikasi menurut waktu, yaitu uji hayati jangka pendek atau short term biosci, jangka menengah, intermediate biosci, dan uji hayati jangka panjang long term biosci. Yang kedua yaitu klasifikasi menurut metode penambahan larutan atau cara aliran larutan, yaitu uji hayati statistik atau statistik biosci, pergantian larutan, kemudian mengalir atau flow through biosci. Yang ketiga yaitu klasifikasi menurut maksud dan tujuan penelitian. Klasifikasi menurut maksud dan tujuan penelitian adalah pemantauan kualitas air limbah, uji bahan atau satu jenis senyawa kimia, penentuan toksisitas, serta daya tahan dan pertumbuhan organisme uji. Selanjutnya, uji lethal consideration. Uji toksisitas merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar yang digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah. Suatu senyawa kimia dikatakan sangat racun akut jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka waktu singkat. Selanjutnya, yaitu analisis probit metode Boyce-Fine-Nash. Nah, analisis probit metode Boyce-Fine-Nash itu merupakan nilai toksisitas LC50 dihitung dengan menggunakan metode analisa probit metode Boyce-Fine-Nash. Menurut LU 1995, langkah perhitungannya dilakukan dengan menghitung probit empirik, kemudian probit yang diharapkan, probit yang dikerjakan, dan probit sementara. Selanjutnya yaitu cara perhitungan LC50 dari BSLT. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama yaitu membuat tabel, kemudian memasukkan nilai konsentrasi yang dilakukan, log 10 konsentrasi, dan jumlah larva yang digunakan. Selanjutnya, jika sudah melakukan BSLT, tuliskan jumlah larva yang mati pada setiap kolom jumlah larva mati sesuai dengan konsentrasinya. Yang ketiga, hitung persen molaritas dengan cara jumlah yang mati dibagi jumlah total larva dikali 100%. Selanjutnya, perhatikan jumlah larva yang mati pada konsentrasi 0 atau kontrol. Jika terdapat yang mati, maka perhitungan molaritas terkoreksi sesuai ulangan. Lalu, setelah persen molaritas terkoreksi didapatkan untuk setiap ulangan, maka rata-rata dengan membagi total molaritas terkoreksi dengan jumlah ulangan yang dilakukan. Lalu masukkan hasil rata-rata tersebut ke dalam kolom rata-rata persen molaritas terkoreksi. Cari nilai probit untuk molaritas terkoreksi yang didapatkan dan masukkan ke dalam kolom probit. Jika nilai probit sudah ada, dilanjutkan membuat grafik hubungan antara nilai probit molaritas SB dikali Y dan log 10. Konsentrasi XB kali X menggunakan Microsoft Word atau Excel. Jika persamaannya sudah didapat, kemudian masukkan nilai keramat untuk LC50 dan nilai 5-nya ini. Kemudian LD50. Nah, dalam melakukan uji LD50 ada beberapa syarat yang harus ditaati dan syarat tersebut cukup sulit dilakukan untuk laboratorium yang kurang berpengalaman dalam melakukan uji LD50. Syaratnya yaitu yang pertama ada bahan kimia atau bahan obat yang diuji. Di sini ada identifikasi yang jelas dari bahan yang akan diuji, kemudian nomor produksi, karakterisasi fisik, kemurnian dan bahan yang mengikuti, daya kelarutan, stabilitas penggunaan hewan uji. Di sini ada mencit, tikus, kelinci, monyet, dan strain dan laboratorium asal hewan uji. Selanjutnya jantan semua, betina semua, campuran jantan dan betina itu perbandingan 50-50. Nah, bobot badannya ini seragam.
Kemudian untuk rute aplikasi ada peroral atau dermal, bahan padat atau cair menggunakan tikus mencit, terutama tikus. Inhalasi ini bentuk gas menggunakan tikus atau kelinci. Untuk jumlah hewan per kelompok minimum 8. Waktu di sini akut minimum 24 jam, kronis 14 sampai 28 hari sampai bisa 6 bulan untuk uji. Kemudian untuk kronisnya ini dibagi ada mutagenensi, karsionogenensi, reproductivity. Untuk kondisi pemeliharaan di sini kondisi kandang bersih, ventilasi cukup, untuk perawatan baik cukup air, pakan, diet, untuk suhunya diukur dari kelembapan, sinar, dan sebagainya. Untuk pengamatan sering diamati minimum 1 hari 1 kali untuk uji kronis. Dicatat gejala yang terlihat dan lesi-lesi yang timbul, pencatatan kematian, kemudian kelainan tingkah laku. Selanjutnya dilakukan nekroposi pada hewan yang mati. Untuk laporan sendiri, laporan memuat nilai hasil uji LD50 dilaporkan untuk setiap jenis kelainan, terutama adanya perbedaan respon untuk setiap jenis kelamin. Dilaporkan juga kurva dosis molaritas dan confidence limit. Dilaporkan gejala toksisitas yang terlihat, jumlah kematian, jumlah hewan yang tidak terpengaruh untuk semua tingkat dosis. Untuk uji dermal dilaporkan pengaruh lokal tempat pemberian. Untuk uji inhalasi, ukuran partikel aerosol harus dilaporkan. Untuk uji toksisitas kronis perlu dicatat juga waktu terjadi kematian. Hasil nekrotosi perlu dilaporkan seperti timbulnya lesi-lesi, perubahan berat organ target, gambaran hematologi, kemudian biokimiawi, histopatologi, dan sebagainya. Nah, di sini ada prinsip percobaan pada perhitungan ED50 dan ED50 dan LD50, yaitu sama di mana metode tersebut terus berkembang dari tahun ke tahunnya, berbeda dengan lainnya. Di sini ada median efektif dosis ED50 dapat digunakan untuk pemberian dosis obat yang menyebabkan 50% dari hewan uji, yaitu bereaksi atau tidak bereaksi, hidup atau mati, positif atau negatif, masuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak. Untuk menghitung ED50 dengan rumus log ED50 sama dengan log D plus D kecil dalam kurung F plus 1, atau 2 log M sama dengan 2D dikali theta F. Nah, untuk sebaran nilai ED50 yaitu dengan rumus anti-log dalam kurung log ED50 plus minus 2 log M. Keterangannya D besar ini dosis terkecil yang digunakan, D besar ini logaritma kelipatan dosis, F ini faktor dalam tabel R, DF ini dicari dalam tabel R. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun dalam saya menjelaskan kurang jelas. Akan saya akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.